Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tullab? Bi khairin walhamdulillah. Sobahul khair, sobahun nur. Ahlan wa sahlan, ahlan bika. Insyaallah pada hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dengan Ustaz Muad. Ananda, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi yang kita akan pelajari adalah surat Al-Fatihah. Sebelum kita memulai, kita perhatikan peta konsep yang harus kita pahami bersama dalam pelajaran surat Al-Fatihah ini. Yang pertama yaitu melafalkan dan menghafalkan surat Al-Fatihah. Kemudian dapat memahami pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Juga dapat menunjukkan hafalan surat Al-Fatihah ini dengan baik dan benar. Sebelum memulai, mari kita berdoa dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pelajaran kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ayah bunda dan ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fatihah artinya adalah pembukaan yang terletak di awal surat dalam Al-Qur'an. Al-Fatihah artinya pembukaan. Surat Al-Fatihah juga disebut sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab, yang artinya adalah induknya kitab Al-Qur'an. Dan surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan ayat Waladdallin. Di dalam surat Al-Fatihah berisi pokok-pokok ajaran Al-Quran. Surat Al-Fatihah wajib kita baca ketika dalam setiap rakaat salat kita, baik salat fardu maupun salat sunnah. Mari kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama dengan baik dan benar. Ustaz akan membaca, kemudian ananda mengikuti bacaan Ustaz. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, mari kita membaca ta'awudz dan basmalah. Ta'awudz adalah kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan basmalah adalah kalimat bismillahirrahmanirrahim. Baik, ananda, mari kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, barakallahu fikum jami'an. Dihafalkan dan dibaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar secara tartil, tidak terburu-buru, perhatikan panjang dan pendeknya. Ananda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan arti dari surat Al-Fatihah. Yang pertama yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim, artinya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan ayat keduanya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ayat ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah itu Maha Pemurah dan Allah itu Maha Penyayang. Ayat keempat, Maliki yaumiddin, yang menguasai di hari pembalasan. Ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau
hanya kepada Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Artinya kita meminta pertolongan, kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada bebatuan, bukan kepada matahari, bukan kepada api, apalagi pada berhala. Tapi yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam surah Al-Fatihah di ayat 6 juga mengatakan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus itu jalan siapa? Ialah jalan-jalan orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Seperti siapa? Yaitu seperti para anbiya, para nabi, kemudian para rasul, dan juga para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang soleh. Itulah jalan-jalan yang Allah berikan nikmat kepada mereka, sehingga mereka tidak tersesat di dalamnya. Ananda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pesan-pesan dalam surat Al-Fatihah ini. Apa pesan-pesan dalam surat Al-Fatihah? Yang pertama, yang diawali dengan kalimat basmalah, yaitu agar kita selalu menyebut nama Allah di setiap aktivitas baik kita. Apa saja? Seperti mau makan, mau tidur, kita membaca basmalah. Mau belajar, kita membaca basmalah. Mau makan, mau minum, kita membaca basmalah. Semua aktivitas yang baik selalu kita iringi dengan basmalah. Dan yang kemudian yang kedua, kita harus selalu bersyukur atas karunia Allah dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kapan saja kita ucapkan alhamdulillah? Ya, setiap kita setelah melaksanakan aktivitas baik kita semua, kita ucapkan alhamdulillah. Baik, ananda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lafalkanlah dan hafalkanlah surah Al-Fatihah dengan baik dan benar, baca panjang pendeknya, fahami artinya, kemudian hafalkan berapa jumlah ayatnya dan artinya, dan juga fahami pesan-pesan dari surah Al-Fatihah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.